Apa yang disebutkan dalam undang-undang? Menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu hal yang mutlak, clear and clear. Nggak ada perdebatan lagi. Nggak ada perdebatan. Tapi ini koma semua harus dipahami. Titiknya apa? Titiknya di mana? Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Titik. Jadi yang perlu kita kerjakan kan menyelesaikan konflik secara damai. Ya. Itu perintah undang-undang. Yang kedua, undang-undang menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Tidak semua lini. Jangan terjadi konflik lagi. Bagaimana cara menyelesaikan secara bermartabat? Cuman yang koma-koma tadi harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan oleh penyelenggara negara, maka itu kejahatan terhadap negara. Kalau kita lihat realitas sekarang dengan damai evaluasi, tapi kita punya beragam problem sosial dan politik. Kira-kira Pak Jamal, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa pemegang leading sektor? Gubernur sebagai pemegang leading sektor secara luas. Di bawah gubernur itu ada teknik. Contoh, salah satu. Kita bicarakan tentang pendidikan pertama kan. Ini pertanyaan saya kepada host. Coba dijawab secara seksama. Kembali bertanya. Saya ambil waktu hostnya saya ambil sedikit. Ada nggak satu aturan atau satu regulasi afirmasi tentang pendidikan khusus budaya Aceh dan kurikulum Aceh? Ini sama-sama kita lihat. Kemudian muncul pertanyaan misalnya gini, Pak. Anak-anak kita, ya, anak saya mungkin udah kelas 2 SMA. Apa yang dapat dia banggakan terhadap kehidupan dia Aceh hari ini? Kan nyaris semua. Kemarin ada rilis HIV juga tinggi di Aceh. Kita bersanan Islam, tapi LGBT juga dahsyat. Dengan beragam masalah ini. Apakah Mualim misalnya, Dik Fat dan Bang Jamal juga dengan konsep tokoh perdamaian ini. Bagaimana kemudian strategi dan kolaborasi untuk mereduksi masalah-masalah dahsyat ini? Jalan keluar hanya satu. Apa itu? Sapukeun sapu bakar sang senesam doa.